Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo sebagai terdakwa dan kasus narkoba di mana Irjen Teddy Minahasa terjerat sebagai tersangka menjadi indikator adanya problem besar di tubuh Polri. Slogan melindungi dan mengayomi seolah kehilangan makna akibat makin hilangnya kepercayaan masyarakat. Dan berikut liputan khusus Delik RCTI. Sederet nama-nama penting di institusi Polri satu persatu tumbang lantaran terjerat kasus kejahatan. Tak heran jika Polri kini tengah mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Kasus yang menyeret nama Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa kembali mencoreng institusi Polri. Dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ferdy Sambo dan sejumlah jajaran Polri termasuk sang istri Putri Chandrawati kini telah memasuki masa persidangan. Sebagai seorang perwira tinggi Polri, jaksa menyebut Ferdy Sambo tidak dapat memberi teladan yang baik, bahkan mencoba memanipulasi barang bukti dan kronologi. Sebagai seorang dengan kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, berupaya untuk mengaburkan peristiwa penembakan korban. Diketahui dalam persidangan perdana yang dihadiri Ferdy Sambo selaku terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, terungkap sejumlah fakta penting. Pertama, Ferdy Sambo menginstruksikan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua. Kedua, Brigadir Yosua masih hidup pasca ditembak Barada Eliezer, dan Ferdy Sambo lah yang melanjutkan untuk menghabisi hingga tewas. Ketiga, usai Brigadir Yosua tewas, Ferdy Sambo memberikan telepon genggam dan uang kepada para ajudannya. Keempat, Ferdy Sambo menyiapkan skenario palsu terkait kematian Brigadir Yosua. Kelima, Ferdy Sambo memerintahkan jajarannya untuk menghilangkan CCTV. Ferdy Sambo sendiri jelang sidang perdana sempat sesumbar melalui pengacaranya Febri Diansyah bahwa dirinya hanya memerintahkan Barada Eliezer untuk menghajar Brigadir Yosua dan bukan menembak. Namun hal itu seolah terbantahkan. Dalam sidang perdana, pembacaan dakwaan terungkap Ferdy Sambo lah yang terakhir menghabisi Brigadir Yosua. Ya itu kan bisa-bisanya Bang Febri aja, ya kan. Ya kalau kita lihat dari kacamata hukum pidana, ya tentunya yang namanya pembunuhan berencana itu terjadi. Kalau ngelihat perkara Sambo ya terjadinya bagaimana? Kalau dia sudah ada tenggang waktu lebih dari 15 menit, kemudian ada perencanaan ini begini, itu udah pembunuhan berencana. Jadi nggak ada lagi pembunuhan nggak berencana, ini pembunuhan berencana otomatis. Kasus yang menimpa Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa serta seluruh jajarannya yang terlibat telah menghantam citra kepolisian. Ibarat anggota tubuh yang sakit, maka para petinggi Polri yang terbukti tidak profesional menjalankan tugasnya sudah sepatutnya segera diberikan sanksi tegas. Selain sanksi tegas, tentunya sanksi hukum pun harus ditegakkan. Mengingat mereka sebelumnya merupakan aparat yang seharusnya menjaga hukum dan keadilan. Bagaikan satu tubuh ya, kalau ada yang mengalami kerusakan dan bisa merusak seluruh tubuh lain harus bersedia memotong, dan ini sakit. Tapi nggak selesai juga, tindakan keras dan tegas harus dilakukan tanpa pandang bulu. Institusi Polri bukan kali ini saja menuai sorotan akibat ulah para perwira tinggi hingga jajarannya yang nekat mempermainkan hukum. Sebagai abdi hukum, Polri dalam setiap kiprahnya tersemat kehormatan atas penegakan hukum dan keadilan. Sayangnya sejak dulu sejumlah jajaran di institusi kepolisian seolah tak pernah jera memperburuk citranya sendiri. Sistemnya memang sudah mengakar ya di tubuh kepolisian, kemudian kami melihat juga komitmennya belum ada dari negara sendiri untuk melakukan reformasi secara keseluruhan di tubuh Polri ini. Tiap kali terjadi kasus yang melibatkan anggota kepolisian, reformasi birokrasi sering kali digaungkan. Bersih-bersih di tubuh Polri pun kembali bergaung. Namun sesering apapun dilakukan, nyatanya kasus kejahatan yang melibatkan anggota kepolisian tak kunjung tuntas.
Selalu ada saja perbuatan tercela yang mencoreng institusinya sendiri. Tak dipungkiri, motif ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu utama. Kalau penegak hukum yang membackingi proses yang ilegal, bagaimana mau diproses? Internal polisi sendiri, saya kira nggak akan dia melakukan reformasi terhadap dirinya. Kenapa? Itu sama saja menghilangkan kenikmatan melakukan reformasi itu. Padahal itulah sumber gray area, wilayah abu-abu, itulah sumber kenikmatannya. Kasus demi kasus yang menghancurkan citra Polri semakin memperlihatkan adanya problem besar di tubuh Polri. Padahal tegaknya hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya dapat tercipta di tangan aparat kepolisian yang bersih dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum.